kita vanila itu ada dua jenis, planifolia dan Tahiti's. Planifolia itu memang yang dikembangkan di Indonesia. Kalau untuk Tahiti itu jenis produk dari negara tetangga, yaitu Papua Nugini. Tanaman ini adalah sejenis tanaman anggrek hutan. Jadi dia itu tumbuh menempel pada pohon atau pada tiang rambat, tetapi dia bukan merupakan suatu gulma. Nah, karena dia mencari makan sendiri, dia makannya dengan CO2 atau oksigen, dan dia itu sifatnya menghisap. Contoh dari kita dari mulai tanam ya, tanam itu dari usia 0 sampai usia 3 tahun itu baru kita bisa panen dengan hasil buah yang usia panen 9 bulan. Nah, dari panen itu kita butuh proses fermentasi, pengeringan, sehingga sampai jadi produk itu butuh waktu 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan itulah baru kita cari pasar untuk bisa dipasarkan menjadi suatu produk vanilla bean ini. Nah, nanti dari vanilla bean ini banyak produknya lagi, produk turunannya. Nah, itulah udah masuk ke ranah industri. Tapi kita cuma sampai di apa istilahnya, hanya produk vanilla bean-nya saja. Jadi produk seperti essential oil ataupun powder ataupun apapun yang dari bahan baku vanilla. Di sini saya jelaskan untuk jenis planifolia dulu. Vanilla planifolia ini dia cenderung lebih dari segi aroma tuh dia lebih soft. Untuk fisik daripada teksturnya ini dia lebih halus. Dan minyaknya juga nggak terlalu banyak, beda dengan Tahiti ya. Dan dia itu vanilin kontennya lebih tinggi. Apa sih yang menyebabkan vanilin konten lebih tinggi dan aromanya lebih bagus? Itu adalah dari usia panen. Usia panen kalau di 8 bulan up, untuk dataran tinggi itu 8 bulan sampai 9 bulan itu boleh dikatakan usia tua vanila itu 8 sampai 9 bulan. Kalau di bawah 9 bulan itu boleh dikatakan prematur atau belum waktunya dipanen tapi sudah panen gitu. Grade-nya di sini apa yang menentukan grade-nya? Dari bentuk fisik, dari usia barangnya juga itu termasuk grade A. Yang Tahiti di sini, secara tekstur Tahiti itu kulitnya cenderung lebih tebal dan dia karakternya tuh berminyak. Aroma, dari segi aroma dia lebih strong, lebih keras, lebih tajam aromanya dibandingkan dengan planifolia. Cuman kekurangannya di sini kalau untuk Tahiti itu vanilin kontennya agak kurang dibandingkan dengan planifolia. Prosesnya juga harus benar. Karena proses fermentasi pengeringan vanili ini tidak sama seperti proses pengeringan rempah-rempah yang lain dijemur matahari langsung, itu tidak, karena butuh olahan lagi dari petik, sortir, terus nanti ada proses pencucian, ada proses pelayuan atau perebusan dengan air panas, habis itu ada pemeraman, fermentasi sampai 48 jam, habis itu kita jemur matahari langsung 12 jam, jemur matahari sehari full di awal. Nah, selebihnya pada saat itu dilakukan sampai 7 hari. Kenapa harus begitu? Supaya satu, biar dari warna itu juga pengaruh dari proses. Kan orang maunya warnanya warna hitam, ya kan, walaupun barang tua tapi warnanya kok coklat. Kenapa? Ya karena dari proses. Padahal kualitas yang paling bagus, satu adalah aroma original, yang kedua berisi, yang ketiga adalah warna itu harus warna hitam. Nah, jadi mulus itu disebutnya grade A, ya kan, atau gourmet. Yang membedakan grade di sini juga sangat mudah sebetulnya. Contoh seperti ini kan mulus ya. Mulus ini di sini bisa dikatakan grade A, tapi nah itu turun grade. Rata-rata untuk
sudah tua dia nggak akan pengaruh, maupun ditaruh di udara bebas juga dia nggak akan susut, nggak akan apa. Kenapa? Karena isinya kan udah padat. Isi B-nya, vanilla seed-nya itu udah penuh di dalam. Jadi dia nggak akan pengaruh dengan adanya udara bebas, itu nggak masalah. Bagaimana sih cara menyimpan yang benar? Satu, kita bisa taruh di toples ataupun kita bungkus dengan kertas roti atau kertas minyak. Jadi kita bungkus seperti apa, bikin kue, ya udah kita taruh aja situ, simpan. Ataupun kita dengan cara vakum, sealing dengan plastik vakum. Tapi kalau nggak punya ya pakai kertas minyak ataupun kertas roti, itu sama aja. Jadi itu cara menyimpannya. Yang menyebabkan jamur itu adalah dari proses awal. Panen mudah, udah resiko pasti jamur, aroma juga pasti rusak. Nah itulah makanya dalam satu bungkus, satu pos itu ada satu ya barang yang mudah aja, dia akan mempengaruhi seluruhnya. Saat ini memang saya itu suplai dari kebun sendiri yang setiap tahun ya lumayan lah, karena dari 3 hektar itu saya tanam ada 15.000 pohon. Jadi untuk kali panen itu untuk kuantum basah sekitar 10 ton itu untuk basahnya saja. Tapi kan proses fermentasi paling jadi ya 2 ton lah. 2 ton tuh untuk yang sudah kering seperti ini, 2 ton tuh dalam 1 tahun tuh 1 kebun. Tapi kalau kita mau ambil dari supplier saya, ya kan, pengepul atau petani binaan saya, itu 1 bulan itu bisa 500 sampai 1 ton bisa.